Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang sekian banyak kepada kita semuanya yang tidak mampu untuk kita hitung satu persatu. Marilah kita gunakan seluruh nikmat itu untuk sebagai sarana kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya ilah dan para pengikutnya ilah yaumil qiyamah. Pada malam hari ini mari kita teruskan pembahasan tafsir Al-Munir surah Al-Baqarah ayat 272 sampai dengan 274, di mana pada paragraf ini Syekh Wahbah Suhaili memberi judul Mustahiqu as-Sadaqat, orang-orang yang berhak untuk menerima sedekah. Siapa saja yang bisa kita jadikan objek penerima sedekah, tentunya sedekah yang sifatnya sunnah ataupun yang mustahab, yang dianjurkan. Kalau sedekah yang wajib itu disebut zakat, itu sudah ada ketentuan sendiri, itu surat atau ayat 60, yaitu 8 golongan. Adapun yang ini adalah sedekah yang biasanya disebut infak ataupun sukarela, sumbangan sukarela. Mari kita baca ayat yang ada di surah Al-Baqarah 272, 273 dan 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kita artikan ya, laisa alaika, tidak ada kewajiban atasmu wahai Muhammad. Jadi ayat-ayat yang pada umumnya dalam Al-Quran, mukhatab yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Laisa alaika, tidak ada kewajiban atasmu wahai Muhammad, hudahum, petunjuk mereka. Engkau tidak ada keharusan untuk bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Walakinnallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi, memberi petunjuk mayasya, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun yang kalian infakkan dari harta, jadi khair ini adalah maknanya harta, fali anfusikum, maka itu adalah untuk diri kalian. Wa ma tunfiquna, dan janganlah kalian menginfakkan illa batigha wajhillah, kecuali dalam rangka untuk mencari ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun yang kalian infakkan, kalian belanjakan berupa harta apapun, yuwaffa ilaikum, dipenuhi kepada kalian pahalanya, ganjarannya, imbalannya akan diberikan kepada kalian, apakah di dunia ataukah di akhirat nanti. Wa antum la tudlamun, dan kalian
sama sekali tidak didolimi, tidak mendapatkan kezaliman sama sekali. Allah Maha Adil, tidak pernah mendolimi kepada hamba-hambanya. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Infak-infak tersebut yang kalian belanjakan, yang kalian sedekahkan itu adalah lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Alladzina, yaitu orang-orang yang uhsiru, mereka dibatasi, terhalangi fi sabilillah, di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak mampu untuk bepergian, berjalan di muka bumi ini. Yahsabuhum, mengira kepada orang-orang itu al-jahilu, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu. Aghniya'a minat ta'affuf, mereka ini mencukupkan diri dari meminta-minta, tidak mau meminta-minta kepada sesama manusia. Ta'rifuhum, engkau mengenal mereka wahai Muhammad, bisimahum, dengan performa mereka, dengan sifat ataupun madhar, ya, dohir, penampilan mereka itu. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada orang-orang dengan serius, dengan ngotot. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim, dan apa yang kalian infakkan dari segala harta, maka sesungguhnya Allah dengannya itu Maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka bil-laili, baik itu pada waktu malam, wan-nahar ataupun pada waktu siang, sirran, dengan sembunyi, wa 'alaniyah, ataupun dengan terang-terangan, falahum ajruhum, maka bagi mereka adalah pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tidaklah ada rasa takut kepada mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka sedih, mereka sama sekali tidak mendapatkan kesedihan. Inilah arti terjemah lafziyah dari 3 ayat ini, dan sebagaimana metodologi pembahasan di tafsir Al-Munir, kita tahu bersama bahwa tafsir Al-Munir ini adalah menggabungkan antara tafsir bil ma'thur dengan tiroyah, menggabungkan antara metodologi klasik, yaitu penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan para sahabat ataupun dengan pendekatan bahasa Arab. Di samping nanti ada pendapat dari penulis yang disebutkan di dalam penjelasannya nanti, ya. Al-Qiraah ini kita loncati, khawatir nanti kurang bisa kita pahami. Demikian pula Al-I'rab juga demikian. Itu adalah jabatan kata dalam kalimat di ayat-ayat ini, kita loncati. Kita singgung sedikit dari sisi al-balaghahnya, sastra. Al-Quran adalah mengandung mukjizat. Di antaranya mukjizat dalam hal bahasa itu bisa dilihat dari sisi balaghah, keindahan bahasanya. Kata-kata wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah itu khabarun bimakna nahi. Maka saya tadi mengartikan janganlah kalian menginfakkan kecuali dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Jadi ini kalimat berita,
khobar itu kalimat berita, bimakna mengandung arti an-nahyi adalah larangan. Kata berita tapi maknanya larangan. Jadi kita dilarang untuk menginfakkan dengan tujuan selain Allah, untuk riya, untuk tujuan mengharapkan pamrih dari manusia, itu dilarang, tidak boleh. Jangan kita sekali-kali menginfakkan kecuali untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ini arti secara lebih tegas lagi, la tatlubu ghayra sawabillahi min a'radid dunya. Janganlah kalian mencari selain pahala Allah dari tujuan-tujuan dunia, mungkin jabatan ataupun kedudukan ataupun prestise, pujian di hadapan orang-orang, itu tidak boleh. Kalau kita memberi tujuan-tujuannya untuk sesuatu, maka tergolong riswah, yaitu suap. Itu tidak boleh. Apalagi orang yang diberi karena jabatannya. Yang memberi dan yang diberi tidak boleh sama-sama dua-duanya. Wa antum la tudlamun. Ini adalah itnab. Itnab itu dalam bahasa atau dalam balaghah maksudnya adalah kalimat yang panjang, ya, tidak pendek. Jadi wa antum la tudlamun ba'da qoulihi yuwaffa ilaikum adalah untuk mempertegas, memperjelas daripada kata-kata yuwaffa ilaikum. Kalau kita menginfakkan untuk Allah Ta'ala, apapun yang kita infakkan itu diberikan pahala untuk kita. Kemudian juga digunakan itnab, penjelasan lagi, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, yang kita infakkan adalah untuk diri kita sendiri. Dipertegas lagi, wa antum la tudlamun. Jadi ini adalah penjelasan setelah penjelasan. Wa yujad tibaq baina qawlihi bil laili wan nahar. Tibaq itu adalah dua kata dalam satu kalimat yang artinya bertolak belakang. Bil laili wan nahar, malam dan siang. Sirrun wa alaniyah, rahasia dan terang-terangan. Itu memiliki keindahan bahasa tersendirinya. Itu namanya tibaq. Baik, teman sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan al-mufradat al-lughawiyah, yaitu kosakata dalam bahasa Arab. Kata-kata hudahum adalah idkhalun nas fil Islam, memasukkan manusia pada agama Islam. Wa innama 'alaikal balagh wal irsyadu ilal khair. Kewajiban engkau wahai Muhammad, ini maksudnya adalah menerangkannya tentang ayat yang sudah kita baca tadi di 272. Kewajiban Rasulullah Muhammad SAW itu hanyalah al-balagh, menyampaikan. Al-balagh sama dengan tabligh. Kalau kita tabligh paham. Tapi kalau al-balagh jarang digunakan, ya. Maksudnya adalah menyampaikan. Wal irsyad, yaitu memberikan taujih, ya, arahan-arahan, nasihat, ceramah dan sebagainya, ilal khairi, menuju kepada kebaikan. Jadi kita sebagai pengikut risalah Rasulullah Muhammad SAW, pelanjut dakwah beliau, tidak ada keharusan memaksakan orang lain supaya mereka menerima Islam. Kita hanya dianjurkan untuk menyampaikan dakwah saja, tabligh saja, sampai menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Apakah mereka mau menerima atau menolak, itu bukan kuasa kita. Wallahu huwal hadi ila dukhul fil Islam. Allah saja yang memiliki wewenang al-hadi, yang memberi petunjuk ila dukhul, kepada masuk fil Islam, menuju kepada Islam. Jadi Allah yang punya kuasa untuk menjadikan orang itu masuk kepada agama Islam. Fal huda nau'ani. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, huda at-taufiq ila tariqil khair wa sa'adah, wa huwa mukhtassun billahi ta'ala. Jadi petunjuk yang pertama, hidayah pertama adalah hidayatut taufiq,
hidayah yang berisi at-taufik. At-taufik itu adalah menuju kepada kebenaran, ila thoriqil khair, menuju kepada jalan kebenaran, wa sa'adah, dan kebahagiaan itu khusus milik Allah Ta'ala saja. Ketika dulu Rasulullah SAW ingin memohonkan ampun untuk pamannya Abu Thalib, beliau berusaha keras mengislamkan Abu Thalib yang telah berjuang dengan harta dan semua yang dimiliki untuk dakwah Islam, tetapi sampai akhir hayatnya tidak mau masuk Islam, ya. Maka beliau bersedih. Maka Allah memberikan atau menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah saja yang memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Itu hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuk Islam hanya gara-gara melihat kedisiplinan, kerapian, soft barisan kaum muslimin. Jadi ada ceritanya dialog ya antara dua orang sahabat, yang satu muslim, yang satu non muslim, melihat tayangan video live siaran langsung sholat isya dari Masjidil Haram. Nah, ini si muslim ini memberikan tantangan kepada non muslim. Ini kapasitas ruangan masjid ini, tempat ibadah, kira-kira muat berapa orang? Saat itu ini cerita agak lama, ya mungkin sekitar 50.000 ataupun 100.000. Kalau sekarang insya Allah masuk 500.000 jamaah karena perluasan Masjidil Haram. Nah, saat itu ditanya oleh muslim ini kepada temannya, kira-kira menurut kamu supaya mereka ini rapi, baris dengan rapi itu butuh waktu berapa lama? Kata yang muslim ini, karena dia awam ya, dia hanya melihat dari sisi manusiawi, mungkin saya mengira butuh waktu 1 atau 2 pekan untuk merapikan sekian puluh ribu orang manusia di situ. Kata muslim ini, coba kamu lihat nanti, tidak lebih dari 5 menit mereka akan rapi. Penasaran ini ya, yang muslim ini penasaran. Ternyata betul ya, pada saat adzan dan iqamat isya, ketika sudah dimulai dikumandangkan iqamat, kemudian imamnya sudah memerintah sawu sufufakum stawu a'tadilu. Nah, itu nggak sampai 5 menit sudah rapi. Jadi dia terpengaruh. Ini bukan agama main-main. Ini adalah agama bukan buatan manusia. Tidak mungkin kalau agama buatan manusia bisa merapikan puluhan ribu masa seperti ini dalam waktu sekejap. Maka seketika itu juga dia masuk Islam ya. Dia minta diajari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba ya, ada orang yang bisa masuk Islam, mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam hanya melihat tayangan soft barisan sholat yang rapi, tapi di sisi lain ada banyak kaum muslimin yang tidak mau sholat walaupun terdengar adzan, ataupun barangkali mohon maaf tempatnya, rumahnya dekat bersebelah dengan masjid misalnya, tapi bukan di sini, di tempat lain. Jadi ini anomali ya. Jadi ada fenomena orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, masuk Islam hanya melihat kerapian soft yang rapi dari kaum muslimin yang cepat. Tapi ada saat yang lain orang yang sudah muslim tapi tidak mau sholat dengan panggilan dan dengan lantunan iqamat sehari-harinya sholat 5 waktu, atau dia nggak mau datang ke masjid. Jadi mutlak ini milik Allah Ta'ala. Ada orang yang pemuda-pemuda ya, di sekitar Mekah sana, dari lahir, dari masa kecil, dari masa remaja sampai dewasa di sana, tapi belum menunaikan ibadah haji. Itu ada.
Yaitu sekali lagi adalah hidayah milik Allah Ta'ala, hidayah kepada taufik, kepada kebenaran. Yang kedua adalah wahuda ad-dilalati wal irsyad ilal khair. Petunjuk, huda itu sinonimnya adalah al-hidayah, hidayatu dilalah wal irsyad. Petunjuk yang mengarahkan kepada penunjukan dan pemberitahuan, ilal khair menuju kepada kebaikan, wa huwa muhimmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah misi. Muhimmah adalah berarti misi ataupun pesan yang disampaikan, bisa dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi kalau hidayatul dilalah wal irsyad itu logika gampangnya seperti kalau sekarang Google Map gitu ya. Sedangkan hidayatu at-taufiq wassadad, ya, hidayah untuk menunjuk kepada tujuan kebenaran itu ya sampainya seseorang kepada tujuan. Semakin kita pada saat mencari alamat punya Google Map-nya dan semakin kita ikuti, maka semakin dekat kepada tujuan. Tapi semakin kita jauhi, maka semakin kita jauh dari tujuan. Walaupun pada prakteknya banyak yang Google Map yang tidak valid juga ya, mungkin itu persentase sekian lah. Terus ternyata sampai jurangnya misalnya, itu kasuistik lah ya. Tapi insya Allah persentasenya banyak yang lebih valid. Itu hanya permisalan. Maksudnya apa? Google Map-nya kita adalah Quran hadis ya. Semakin kita dekat dengan Quran hadis, semakin kita ikuti aqwalul ulama, ya, perkataan para ulama yang lurus, insya Allah semakin kita mendekat kepada taufik, kepada kebenaran. Semakin kita menjauhi Quran hadis, maka semakin jauh dari taufik itu. Jadi intinya harus ada upaya. Di akhir surat Al-Ankabut Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad, bermujahadah di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka, kepada hidayah, kepada jalan kami. Jadi ada faktor mujahadah, ada faktor hidayah. Mujahadah ini adalah wilayah ikhtiar insani, ikhtiar kemanusiaan ya, upaya kita. Sedangkan hidayah adalah wilayah robbaniyah, wilayah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita gabungkan antara ikhtiar insani dan takdir robbani. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya, menyeimbangkan antara usaha kemanusiaan dengan takdir robbani, takdir Allah Ta'ala. Harus seimbang. Kalau tidak imbang, maka kalau usahanya saja yang dimaksimalkan ya paham Qadariyah, madzhab Qadariyah. Kalau takdir robbani saja tidak ada upaya manusiawi, maka madzhab Jabariyah. Itu sama-sama ekstrim sesatnya. Yang pertengahan adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menggabungkan antara mujahadah dan juga dari sisi hidayahnya. Min khairin artinya adalah malik. So, kita sebutkan ya di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khair. Sesungguhnya manusia itu lihubbil khair, cinta kepada harta itu amat sangat. Fali anfusikum artinya adalah sawabuhu li anfusikum. Pahalanya itu adalah untuk diri kalian. La yantafi'u bihi ghairukum, tidak memanfaatkannya orang lain. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Seorang itu tidak mendapatkan imbalan hasil kecuali apa yang dia upayakan. Nah, jadi ini adalah kaitannya dengan pahala ya, kebaikan. Infak itu adalah kembalinya kepada diri kita sendiri. Ibtighu abajillah tolabu maradatihi wa thawabihi. Mencari ridho Allah. Wajah di sini diartikan maradatihi wa thawabihi. Kemudian kata-kata uksiru lil fuqara alladziina uksiru fi sabilillah tadi ya. Uksiru adalah muni'u wa hubisu fi taatillah. Mereka terhalangi
terbatasi dalam ketaatan li jihadin au ta'allumi ilmin, untuk berjihad atau mempelajari ilmu. Sementara yuwaffa ilaikum, dipenuhi kepada kalian, yasilu ilaikum jazauhu ghairu manqusin, sampai ke pahala kepada kalian tidak dikurangi sama sekali. Wa antum la tudlamun, artinya la tunqasuna minhu syai'an, kalian tidak dikurangi sama sekali. Kemudian wahadil jumlah, kalimat ini serta kalimat yuwaffa takkid, itu takkid adalah memperkuat kalimat yang pertama, yaitu fali anfusikum. La yastati'una turban, yang positif, yang tidak mau meminta-minta. Wala yaqa minhum ilhaf ay ilhah. Jadi kata-kata ilhaf itu adalah ilhah, seperti kita doa muotot itu adalah ilhaf atau ilhah. Itu kalau kepada Allah boleh, tapi kalau kepada manusia tidak, ya. Ay huwa an yulazim as-sa'il al-mas'ul hatta yu'tiyahu, terus menerus orang yang meminta kepada yang diminta itu sampai diberi, itulah disebut ilhaf. Kemudian bihi alim khabir, alim bermakna khabir, memantau, teliti. Mutli'un alaihi wa mujazun alaihi, ya, memantaunya dan memberikan pahala kepadanya. Berikutnya jemaah sekalian tentang sababun nuzul. 3 ayat ini kebetulan masing-masing ada riwayat sababun nuzulnya, ya, latar belakang historisnya ada. Dan setiap ayat ini sababun nuzulnya beberapa versi periwayatan, tidak satu versi, ada beberapa versi. Kita akan coba baca. Waroda nuzul, ya, nuzulul ayat, turunnya ayat yang ke-272. Warada fi sababi nuzuliha riwayatun adidatun madmunuha wahid minha. Terdapat pada sebab turun ayat 272 ini beberapa riwayat yang cukup banyak, yang kandungannya itu intinya satu di antaranya ini. Marawahu an-Nasa'i wal Hakim wal Bazzar, hadis yang diceritakan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Hakim dan juga Al-Bazzar, wa Tabrani, juga Tabrani, wa ghairuhum, dan ulama hadis yang lain. An Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, qala, beliau mengatakan, kanu adalah orang-orang yakrahuna, mereka enggan, ya, yakrahu makruh, ya, mereka tidak suka an yardakhu li ansabihim minal musyrikin. Radakha ini ada catatan kaki atau qalilan, ya. Mereka tidak mau memberikan sedikit saja, walaupun sedikit mereka tidak mau, kepada keturunan mereka dari golongan kaum musyrikin. Fasa'alu, maka mereka meminta, fa rakhasalahum, maka diberikan keringanan kepada mereka, fa nazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Jadi para sahabat yang masuk Islam itu tidak mau berbagi harta kepada keluarga-keluarga yang masih musyrik. Maka ini diberikan teguran ataupun diturunkan ayat ini sebagai keringanan, ya, sikap para sahabat itu bahwasanya tentang hidayah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksa. Waruya annana saminal muslimin, diriwayatkan bahwasanya ada segolongan manusia di kalangan kaum muslimin, kanat lahum asharun fil yahud waradha. Ada segolongan kaum muslimin ini yang memiliki menantu-menantu dari kalangan orang Yahudi dan juga memiliki saudara-saudara sesusuan. Waqad kanu yunfikuna alaihim qabla al-Islam. Dulu pada saat mereka sebelum Islam itu biasa untuk membelanjakan, ya, memberikan kepada orang-orang itu, kepada menantu-menantu, kepada saudara-saudara sesusuan itu uang.
memberikan uang belanja ya, memberikan infak kepada mereka sebelum Islam. Falamma aslamu karihu an yunfiku alaihim. Ketika orang-orang ini sudah masuk Islam, mereka enggak mau lagi mengalokasikan hartanya kepada orang-orang yang masih belum masuk Islam itu. Nah, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ya. Artinya direvisi ya, sikap seperti itu tidak diperbolehkan ya. Maksudnya kebalikannya, artinya ya mereka enggak apa-apa walaupun non muslim tetap diberikan infak tersebut. Wakila menurut riwayat Hajjat Asma bintu Abi Bakar, suatu saat Asma bintu Abi Bakar ini melaksanakan ibadah haji. Fa'atatha ummuha tas'aluha. Maka datanglah kepada Asma ini ibunya untuk meminta kepadanya, wahya musyrikah. Pada saat itu ibunya ini musyrik ya. Jadi istrinya Abu Bakar sendiri pun juga musyrikah, masih belum masuk Islam. Fa'abat an tu'tiyaha, maka Asma ini tidak mau ya, dia enggan untuk memberikan kepada ibunya. Fanazalat, maka turunlah ayat ini sebagai teguran ya, bahwasanya walaupun ibu non muslim maka tetap ada muamalah kebaikan. Dari sisi dunia tidak ada masalah ya. Tetap ada birrul walidain dalam batas-batas keduniaan. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas, dan dikeluarkan riwayat oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana ya'muru an la yatasaddaq. Pernah Nabi itu memerintahkan supaya tidak mengeluarkan sedekah illa ala ahli Islam, kecuali kepada sesama kaum muslimin. Fanazalat, maka turunlah ayat laisa alaika hudahum al-ayat dan seterusnya. Fa amara bitasadduq, maka diperintahkan untuk bersedekah ala kulli man sa'ala min kulli dainin, min kulli dinin ya. Jadi diperintahkan kepada Rasul untuk bersedekah kepada setiap orang yang meminta dari agama manapun. Ada hadis begini ya, la tusahib illa mu'minan, janganlah kamu bersahabat kecuali kepada sesama kaum muslimin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, penjelasan dari hadis ini untuk yang pertama sudah kita pahami ya. Kita bergaul hendaknya dengan orang-orang muslim supaya pergaulan kita aman. Kalau kita berinteraksi dengan non-muslim boleh dalam batas-batas kita punya misi mengajak mereka kebaikan ya. Tapi kalau untuk bergaul sampai bersahabat akrab itu harus kepada sesama kaum muslimin. Sedangkan penjelasan penggalan hadis yang kedua, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, itu para ulama hadis menjelaskan yang dimaksud adalah ta'amul dakwah walaysa ta'amal hajah. Yang tidak diperbolehkan untuk memakan makanan kita itu adalah dalam konteks ta'amud dakwah. Ta'amud dakwah itu maksudnya adalah makanan undangan untuk walimah ya. Jadi etikanya kalau kita mengundang untuk walimah, itu yang diutamakan adalah sesama kaum muslimin dan bukan dalam konteks makanan untuk kebutuhan, ta'amul hajah ya. Kalau makanan untuk kebutuhan maka boleh siapapun yang mereka membutuhkan. Misalnya kalau di Semeru ya ada perkampungan yang non muslim, mereka juga punya gereja, punya wihara, maka ketika mereka butuh kita kasih, tidak ada masalah, kita kasih itu tidak ada masalah. Malah dianjurkan kalau mereka butuh ya. Sebagaimana kisah pada saat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bernadar untuk puasa 3 hari, maka di saat mereka mau buka puasa diuji oleh Allah Ta'ala dengan datangnya tamu
yang disinyalir tamu-tamu ini adalah jelmaan dari malaikat untuk menguji keimanan keluarga ini. Ternyata lolos mereka ya, walaupun mereka dalam kondisi pas-pasan, tapi mereka semangat sedekahnya luar biasa. Hari yang pertama didatangi oleh orang miskin, dikasih rotinya, dikasih, sehingga mereka buka puasa hanya dengan air putih. Kemudian yang kedua anak yatim juga dikasih roti. Hari yang ketiga adalah tawanan perang. Kalau orang miskin, anak yatim bisa jadi muslim, tapi kalau tawanan perang ini ya non muslim, dikasih juga. Maka Allah memberikan pujian di surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka ini memberikan sedekah harta yang berupa makanan, walaupun mereka 'ala hubbihi sedang membutuhkan terhadap makanan ini. Hari pertama kepada orang miskin, hari kedua kepada anak yatim, dan hari yang ketiga kepada tawanan perang. Itulah pujian langsung dari langit ya atas kedermawanan keluarga ini. Jadi sekali lagi tidak ada masalah ya. Ala kulli man sa'ala min kulli dinin. Kalau din agama, kalau dain hutang ya. Jadi kalau salah baca ya salah paham artinya. Jadi inilah kelebihannya. Dalam bahasa Arab harus tepat dalam membacanya supaya kita mengartikan juga secara tepat. Jadi nggak ada masalah. Hidayah adalah milik Allah. Kalau kita memberikan itu tidak perlu pilih kasih. Ada kalau di zakat yang wajib itu al-mu'allafati qulubuhum ya. Yang kita harapkan terikat hati mereka itu mu'allaf, itu adalah orang-orang yang non muslim yang diharapkan ketika mereka mendapatkan harta dari zakat itu mereka mau masuk Islam dan diikuti oleh para pengikutnya. Jadi asli dalam istilah Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, al-mu'allaf itu adalah orang yang masih non muslim. Mereka diberi sedekah zakat untuk supaya mereka simpati dengan Islam, akhirnya masuk Islam. Tapi saya nggak tahu latar belakangnya apa sehingga mu'allaf ini dijadikan sebagai istilah untuk orang-orang yang non muslim sudah masuk Islam. Walaupun masuk Islamnya sudah 20 tahun, 30 tahun tapi disebut mu'allaf. Nah, itu saya kira penggunaan yang kurang tepat ya. Dia adalah muslim ya seperti kita pada umumnya. Tidak ada. Dulu sahabat kan nggak ada ya. Masa Umar disebut mu'allaf ya? Abu Bakar disebut mu'allaf karena masuk Islamnya nggak dari kecil, kan nggak begitu. Para sahabat ini ya kecuali sebagian yang Ali ya, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat yang mulai kecil itu sedikit, tapi yang banyak adalah masuk Islamnya di pertengahan. Bahkan ada yang telat masuk Islamnya, itu tidak disebut mu'allaf ya. Ya itulah ya. Biasanya kita ini mengikuti ya segala sesuatu tidak berdasarkan historis yang tepat ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan masalah muamalah ya, tidak ada pakemnya lah. Selama nggak ada larangan, insya Allah ya, yang penting bisa difahami. Kemudian riwayat sababun nuzul yang lain masih ayat 272 ini. Warawa Sa'id ibnu Jubair mursalan ani Nabi. Sa'id bin Jubair ini meriwayatkan hadis yang mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sababi nuzul hadhil ayat, tentang sabab latar belakang turun ayat ini. Annal muslimin, bahwasanya kaum muslimin kanu yatasaddaquna ala fuqara ahli dhimmah, adalah orang-orang muslim ini dulu mereka memberikan sedekah kepada orang-orang fakir daripada orang kafir ahlu dhimmah, kafir dhimmi. Kafir ini ada 3 macam ya. Ada kafir dhimmi, jadi orang kafir yang hidup di dalam negara Islam, maka dia punya hak seperti dengan hak kaum muslimin persis. Dia harus dilindungi, dia harus dikasihani ya, dia harus diberikan tunjangan kalau dia fakir. Yang kedua ada kafir mu'ahad, kafir yang berada di negara yang bekerja sama dengan negara Islam. Dia hidup di negara kafir tapi ada terikat muahadah, terikat perjanjian dengan negara Islam.
Mereka biasanya mengirimkan jizyah, upeti, mungkin setiap tahun atau setiap bulan, itu tergantung kesepakatannya. Maka mereka juga wajib untuk dilindungi. Nah, jenis kafir yang ketiga, kafir harbi ini ya, kafir yang memerangi. Nah, itu tidak ada toleransi ya. Jadi kalau zimmi kemudian mu'ahad itu kita toleransi hidup rukun bersama mereka. Kalau kafir harbi ini tidak ada toleransi. Ya, seperti orang-orang Israel yang ada di Palestina, mereka memiliki semangat berperang, terus mereka harus dipertahankan dan juga diserang balik ya. Nah, dulu ada peristiwa-peristiwa di Bali ya, ada bom Bali ya, berapa kali ya, 2 apa 3 kali dia. Itu ya karena salah kaprah dalam memahami esensi dari posisi kafir ya. Jadi mereka Amorosi CS itu mendapatkan fatwa bahwasanya Amerika, Australia dan sebagainya adalah disebut kafir harbi yang wajib untuk diperangi. Nah, jadi memerangi kafir harbi itu hukumnya jihad. Nah, itulah ya. Padahal jemaah sekalian, ini saya tegaskan sedikit ya supaya tidak salah paham ya. Pembagian 3 jenis kafir ini ketika ada berdirinya Daulah Islamiyah. Ini kata kuncinya ya. Kalau ada Daulah Islamiyah baru ada klasifikasi 3 itu. Kalau belum ada ya susah. Mana bisa dibedakan antara Daulah Islamiyah dan Daulah Kafirah? Daulah itu artinya negara ya. Daulah Islamiyah berarti negara Islam. Kalau dulu di Madinah, kemudian disusul di Mekah ya. Jadi kalau ada Daulah Islamiyah, maka ada Daulah Ghairu Islamiyah atau Kafirah. Itu baru ada 3 klasifikasi itu. Kalau tidak ada pembagian Daulah Islamiyah dengan Daulah yang Ghairu Islamiyah, maka tidak bisa kita klasifikasikan. Nah, mau dikatakan dhimmi yang mana ya? Misalnya kita di Indonesia ya, kita bukan berkali-kali disebutkan bukan negara agama ya. Jadi dalam hal ini pembahasannya cukup rumit ya dan detail, tidak bisa saklek ya. Sehingga kalau kita bertemu misalnya ya dengan orang Israel ya, walaupun Israel kan nggak bisa ya, nggak ada kerjasama diplomatik dengan kita sehingga mereka nggak bisa masuk ke Indonesia. Kalaupun ada misalnya kita nggak tahu dari negara mana masuk ke sini, yang mereka di sana negaranya itu memusuhi dengan orang-orang Islam, ya tidak bisa. Itu kan yang masuk ke sini kan oknum-oknumnya, bukan institusi negaranya. Jadi inilah susah ya kita dalam bersikap harus bijak, tidak bisa dengan semata-mata sudut pandang pribadi ya. Kita telah sampaikan kemarin bagaimana sikap toleransinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada non-muslim. Nah, dulu Umar juga begitu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana pada zaman Umar bin Khattab itu ketika mengangkat gubernur Amr bin As ke Mesir ya, buka Mesir adalah Amr bin As, kemudian dilanjutkan oleh putranya Abdullah bin Amr itu. Ketika Amr bin As itu mau memperluas masjid ya, untuk ya area supaya ibadah kaum muslimin ya lebih nyaman ya, sehingga diperluas, itu tetangga masjid milik tanahnya itu dimiliki oleh orang Yahudi. Amr bin As itu mau membeli tapi orangnya nggak mau. Maka dikasih waktu tenggang untuk supaya Yahudi ini kalau tidak mau dibeli maka akan diambil dengan paksa. Akhirnya Yahudi ini mengambil sikap untuk konsultasi, ingin bertemu dengan Umar bin Khattab. Dia berjalan dari Mesir ke Madinah, jauh sekali ya. Dia sampai ke pintu gerbang Madinah, tengok sana tengok sini, mana kira-kira ya. Ketika dia melihat istananya Amr bin As itu di Mesir megah luar biasa, dalam benaknya istananya khalifah, atasannya Amr bin As ini pasti lebih megah. Dia tanya kepada orang yang sedang beristirahat di bawah pohon kurma untuk, ya saya bertanya, ingin menghadap kepada Khalifah Umar, mana istananya? Kata orang ini, tidak ada ya. Dia beristana beratap langit, berlantai tanah. Terus siapa ya? Tidak ada yang ditanya, adalah Umar sendiri. Intinya begitulah ya. Ada apa ya? Jadi dia kaget luar biasa. Khalifah luar biasa ya. Sederhananya
seperti itu ya, tidak ada istananya. Diceritakan begini-begini, akhirnya Khalifah Umar mengambil satu tulang ya, kemudian digaris dengan pedangnya dengan garis yang lurus, kemudian disuruh sampaikan kepada gubernurmu, ini adalah pesan daripada Umar bin Khattab. Maka dibawa, dia bingung ini isinya apa ya, dibawa oleh orang Yahudi ini, disampaikan kepada gubernur Amr bin As. Maka pada saat Amr bin As menerima pesan tulang yang berisi atau yang bergaris lurus itu menangis ya. Dia paham terhadap pesan khalifah, intinya adalah ya supaya adil, tidak sewenang-wenang walaupun kepada orang non muslim. Akhirnya diceritakan, si Yahudi juga bingung kenapa kok nangis ini khalifahnya atau si gubernurnya ini ya. Ternyata diceritakan Khalifah Umar memberikan pesan kepadaku supaya tidak memaksakan kehendak walaupun tujuannya baik. Saya berikan ya, saya tidak jadi menggusurmu ya, silahkan kamu hidup di situ dan silahkan hidup berdamai ya dengan kami. Nah, maka Yahudi ini terenyuh dengan sikap keadilan Islam yang seperti itu. Akhirnya dengan sukarela pun dia tidak menjual, tapi malah memberikan cuma-cuma lahan itu kepada kaum muslimin untuk diperluas, dan akhirnya dia pun masuk Islam. Itulah keindahan Islam ya. Keindahan Islam itu adalah adil yang luar biasa, dan cerita itu insya Allah banyak kita kaji dalam sejarah. Baiklah jemaah sekalian, saya kira ini ya, karena waktu yang membatasi kita sehingga kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga iman kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk semangat selalu dalam melaksanakan kebaikan, ibadah dan dakwah insyaallah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.